Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardi mudabbirul khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat karunia-Nya pada kita sekalian. Entah kita mampu merasakannya atau tidak, tapi yang jelas hingga detik ini kita masih beragama Islam. Kita dituntunnya untuk rukuk sujud di pagi ini adalah satu karunia besar. Cara melihatnya mudah sekali. Bayangkanlah kalau kita hari ini pada detik ini tidak Islam, maka mana mungkin kita berada di antara sok-sok jamaah sholat. Pasti kita mungkin lagi sibuk dengan selimut, dengan bantal, atau urusan dunia yang lain. Ada yang satu karunia besar dari Allah. Kita dituntunnya hingga mampu berdiri di antara sok-sok jamaah sholat dengan ruku dan sujud kita di hadapan Allah mengawali hari ini adalah hal besar yang karenanya dosa-dosa kita diampunkan, dan karenanya pula derajat kita juga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan hal semacam itu, karena tanpa keyakinan yang semacam itu kita akan merasa hampa. Sekalipun nampaknya kita rukuk dan sujud, sekalipun kita berada di antara saf-saf jamaah salat, tapi kalau kita tidak mampu membawa hati ini untuk bersyukur kepada Allah saat itu, maka kita hanya melakukan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Lek gak hadir gak penak, lek gak melakukan gak penak, nanti akan seperti itu. Padahal harusnya salat yang kita lakukan itu adalah hadiah besar dari Allah. Kita dipertemukannya dengan suara azan, kita diberikannya kemampuan untuk kemudian berwudu, melangkahkan kaki ke saf-saf jamaah sholat. Kalau itu bisa kita syukuri, maka sungguh hal ini akan menjadikan ibadah kita dalam hal ini sholat menjadi perkara besar sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mudah-mudahan syukur kita kepada Allah berupa ibadah ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, ada beberapa hal yang telah diuraikan oleh Allah, disampaikan oleh Allah melalui wahyunya, melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang doa. Doa dalam agama kita Islam ini tidak hanya sebagai bentuk jalan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdoa itu sendiri masuk dalam bentuk salah satu ibadah. Jadi hal yang sangat besar pula di sisi Allah kalau orang semakin besar atau semakin banyak berdoa kepada Allah SWT. Semakin sedikit seseorang berdoa, hingga semakin tipis dan semakin tipis, bahkan semakin tidak ada, semakin menunjukkan dia semakin jauh kebutuhannya dengan Allah SWT. Karenanya Allah sangat benci dengan orang seperti itu, karena Allah menggolongkannya dengan orang-orang yang sombong. Seakan dia mampu berdiri sendiri tanpa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya rahasia pentingnya doa, karena doa dianggap sebagai suatu ibadah. Dan
Allah menjamin dari apa yang kita lakukan dengan doa itu. Man yad'uni fastajibah. Jadi siapa yang meminta berdoa kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Ini kan satu janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita enggan untuk kemudian memberi keyakinan pada diri kita bahwa Allah itu siap memberi apa yang kita minta, siap memberikan jalan keluar dari segala kesulitan, dan siap memberi apa yang kita butuhkan. Tinggal kita saja. Karena kalau kita tidak mau berdoa, apalagi dalam masa kesulitan, dalam masa terjepit dan sebagainya, kok malah tidak mau berdoa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia mengatakan bahwa Allah tidak mampu menyelesaikan kesulitan saya. Seakan-akan mengatakan Allah tidak mampu memberi solusi pada. Itu yang terjadi kalau orang enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kurang apa? Di mana letak diri kita dalam hal meyakini bahwa Allah mampu untuk menyelesaikan urusan kita? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Ini dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya semua kalian dari yang awal sampai yang akhir, insaku wa jinnaku, dari bangsa jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahid, kok mereka berdiri semua berkumpul di salah satu tempat yang sangat luas yang Allah berikan, ngadeg kabeh, fasa'aluni, mari nundungo njaluk nang aku, kemudian aku kabulkan semuanya. Faktor itu kula wahidin mas'alatan, setiap doanya masing-masing orang tadi, jin dan manusia itu, aku kabulkan semuanya. La nakusu ini, tidak akan mengurangi dari apa yang ada padaku. Gak kelong kanggo di Allah. Illa yang kusu, kecuali berkurangnya jarum gila kecil, sak gede-gedene jarum kadut ya. Tahu jarum kadut? Saya kira ngerti jarum kadut. Jarum kadut itu jarum yang dipakai untuk dodongi karung goni. Karung goni itu karung yang dibuat dari kulit rami. Karung jarumnya sak bitik. Soalnya sing dilebokne iki rapia kali. Jarum sebesar itu pun katakan. Tapi kemudian udah dileboknya nang laut. Kemudian dintas. Laut itu ibarat kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jarum yang kita masukkan kemudian airnya nempel adalah semua doa-doa yang Allah kabulkan dari setiap permintaan manusia dan jin. Berapa kelonge air yang dimasukkan ke jarum tadi itu, nempel di jarum tadi itu, dibandingkan dengan bahtera, dengan lautan yang sebegitu luasnya, hingga ya sudah dikatakan nggak kelong. Semua permintaan manusia dan jin dikabulkan, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini di saat kita berdoa bahwa Allah itu mampu. Sampai yang tertinggi dua hal yang kita minta nantinya kepada Allah, Allah mampu. Jadi kan minta apa? Tertinggi di dua hal. Satu, ridhonya Allah. Yang kedua,
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal besar. Tolong minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah diridhoi, gak akan masuk neraka. Kalau kita sudah diridhoi Allah, kita akan dimasukkan surga. Itu pun kalau kita minta di dunia ini, maka Allah akan beri. Tapi betapa seseorang tidak atau jarang sekali mampu menerima kehidupannya nanti di akhirat. Dia seakan-akan cuek-cuek saja bagaimana saat berpisah dengan dunia. Cuek-cuek saja seakan-akan dia santai saja nanti setelah dikubur di alam barzakh. Seakan dia beres-beres saja saat berbangkit. Dia tidak bayangkan betapa hadis Nabi SAW begitu banyaknya dan mengerikan. Bagaimana saat kita di alam barzakh? Siapa yang akan menemani? Dengan kerasnya himpitan bumi itu, siapa yang akan menemani kita menjawab pertanyaan dua malaikat? Belum lagi nanti saat berbangkit, dikumpulkan dengan siapa kita nanti, dalam kondisi bagaimana kita nanti, dan seberapa lama kita nanti akan berdiri di saat berbangkit itu. La yadulu qadama abdi yaumil qiyamah. Tidak bergerak sedikit pun kaki seorang hamba setelah dibangkitkan nanti, kecuali setelah ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Itu yang nanti akan memberatkan kita semuanya. Satu persatu di antara kita semua manusia akan ditanya oleh Allah SWT, bergilir, entah nomor berapa giliran kita. Dan saat menunggu itu adalah saat yang paling berat. Awal paling berat menunggu adalah saat itu. Jika hadis Nabi sampaikan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu salah satu hal yang harusnya kita lihat betapa beratnya saat itu, yang hanya orang dalam perlindungan Allah sajalah yang akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, kenikmatan. Tinggal kita memilih di antara 7 itu yang mana. Yang bersyukur kalau 7-7-nya bisa kita raih. Satu di antaranya adalah berbahagialah anak-anak yang mondok itu. Wasabu masya'abu ibadah billahi ta'ala. Pemuda, anak-anak remaja yang kehidupan hari-harinya mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan pikir hal kecil. Suatu jaminan besar dari Allah yang akan diberikan kepada kita menghabiskan masa muda ini dengan ketaatan kepada Allah. Ya memang berat. Isu ini itu tulis kami, bahkan sebelum jam 4 tadi sudah ada di masjid sambil ngapalin Quran, sambil zikir. Jono sing sambil turu ya apa? Tapi kan wis tahu. Turu-turu lagi esok. Di antara sok jamaah, lu kan sing mulia. Ketemannya yang ngantuk, ini sih mulai rapat kok orang ngantuk. Tidur itu kan rapat. Sebenarnya turun-turun ini nggak apa-apa, cuma kan hadir gitu aja. Jangan dibunyi, kasihan kadung mimpi. Baca kita lagi. Jadi berdoa kepada Allah adalah satu hal yang sangat-sangat penting buat kita sekalian. Maka manfaatkan waktu-waktu yang mustajab, saat-saat yang indah kita berdua dengan Allah, gunakan untuk berbisik kepada Allah. Kapan itu? Menjelang azan sholat subuh. Yo bombek lagu, yo bombek logo. Gunakan untuk paling tidak bermohon ampun kepada Allah. Kemudian selesai dari sholat fardu, tidak usah bermasalah dengan angkat tangan ataupun tidak, tapi sempatkan untuk zikir kemudian berdoa kepada Allah. Itu hal yang penting, sehingga kita sampai dinilai oleh malaikat bahwasanya kita memang mementingkan Allah. Biasakan seperti itu. Mana yang lebih penting urusan kita antara dunia dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka urusan kepada Allah lebih layak untuk kita lakukan. Dan dengan seperti itu kita pun akan menjadi orang-orang yang didahulukan oleh Allah dalam segala urusan kebaikannya. Amin. Allahumma amin.
kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.